Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu PP hebat. Jumpa lagi di channel video Bu Eli, masih di seri Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 yang bertugas pada bulan Juni sampai Desember 2024 ya. Pada video kali ini Bu Eli akan membahas tentang apa saja yang perlu dilakukan pengajar praktik yaitu pada pendampingan individu keempat ya. Tidak terasa kita sudah sampai pada PI keempat dari 6 PI ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran, kemudahan di dalam menyelesaikan tugas. Amin ya. Nah, Bapak Ibu PP hebat, eh, kita akan mulai ya membahas apa saja yang dilakukan oleh PP pengajar praktik ya. Kebetulan Bu Eli juga menjadi pengajar praktik untuk angkatan 11 khusus di daerah Kota Jambi ya. Nah, pendampingan individu keempat itu menurut schedule-nya berlangsung pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2024 ya. Dan lokakarya empatnya itu akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2024 ya. Jadi sudah tinggal menghitung hari ini ya. Karena sebentar lagi sudah masuk tanggal 1 Oktober ya. Nah, Bapak Ibu PP hebat, tema untuk PI 4 itu adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran ya. Dengan fokus pendampingan itu adalah observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif ya, modul 1-3 ya. Lalu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi ada modul 21 dan modul 22 ya. Kemudian dilakukan penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi pada PI 4 ini juga sama seperti PI 3 ya. PI 3 kita melakukan penilaian kepada CGP di LMS ya. Di PI 4 ini juga ada penilaian observasi praktik pembelajaran, yaitu yang dilakukan PP kepada CGP saat CGP melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya dengan menggunakan RPP berdiferensiasi ya. Nah, oleh karena itu fokus pendampingannya itu adalah pada observasi kelas. Jadi pengajar praktik bersama CGP itu masuk ke dalam kelas ya selama minimal 2 jam pelajaran. Nah, kita melihat dulu ya, seperti apa penilaian observasi pembelajaran yang dilakukan pengajar praktik kepada CGP ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu PP hebat membuka fitur menu pengajar praktik, nanti di sana diklik PI 4-nya ya. Maka ada tampil tulisan seperti ini ya, ada perangkat fasilitasi. Pada bagian unggah dokumen, silakan menggabungkan 2 dokumen menjadi 1 dokumen untuk diunggah ya. Jadi nanti pada saat mengajar praktik membuat dokumentasi kegiatan PI, maka ini digabungkan sekalian ya. Instrumen observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ini maksudnya adalah instrumen observasi pada saat PP masuk ke dalam kelas CGP yang sedang melakukan proses pembelajaran. Jadi PP melakukan observasi pembelajaran ya. Seperti fokus pendampingannya ini, observasi PP kepada CGP saat CGP menerapkan ya proses pembelajaran di kelas. Nah, contohnya adalah misalnya ini ada CGP ya, di sini nama CGP-nya ya seperti biasa Bapak Ibu akan melihat ada tulisan PI 4 rencana tindak lanjut ya. Kemudian PI 4 jurnal pendampingannya, dokumentasinya. Nah, pada dokumentasi inilah ya nanti lembar instrumen hasil observasi pembelajaran pada saat CGP melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas itu digabungkan jadi satu dengan dokumentasinya ya. Nah, penilaiannya ada di sebelah sini ya, PI 4.5 penilaian observasi pembelajaran. Ini posisi dari fitur penilaian yang ada di LMS ya, tepatnya di fitur menu pengajar praktik pada
bagian PI 4 ya. Nah, seperti apa fiturnya? Fitur penilaian PI 4 ya. Ini ada di menu pengajar praktiknya. Nanti ada tulisan seperti ini. Kemudian ada nama CGP-nya ya. Lalu ada tulisan penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Pada kegiatan ini Anda sebagai PP diminta untuk memberikan penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE dan budaya positif itu ya. Ini dilakukan oleh CGP. Nah, maksudnya praktik pembelajarannya dilakukan oleh CGP melalui instrumen yang telah disediakan ya. Selanjutnya, masukkan nilai akhir yang diperoleh ke kolom nilai yang telah disediakan. Jadi ada nanti ya nilai akhir pada lembar instrumen yang akan Bu Eli bahas juga nanti pada slide berikutnya ya. Catatan, pastikan grup yang Anda pilih sudah benar agar tidak terjadi salah menilai CGP yang didampingi oleh pengajar praktik lain ya. Jadi nanti masukkan nilai akhir ini berupa numerik ya, angka ya, skor akhir ya. Nah, kemudian klik apa? Simpan ya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa pada PI 4 ini perlu dilakukan dengan teliti ya, karena kita benar-benar memberikan, PP itu memberikan penilaian kepada CGP-nya masing-masing. Nah, kita masuk pada skenario pendampingan ya. Ini dibagi 3 bagian. Bagian awal pendampingan itu 20 menit. Nah, 20 menit ya, ini skenarionya ada di LMS ya, menu pengajar praktik PI 4 ya, sumbernya dari sini. Nah, Bapak Ibu PP menjelaskan tentang fokus pendampingan, PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ini seperti biasa ya. Lalu PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, menanyakan RTL dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Lalu di cross-check dengan jurnal pemantauan belajar daring ya. Lalu melakukan apresiasi ya, memberi semangat kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Nah, di bagian poin 4 ini PP memastikan, pengajar praktik memastikan RPP yang dibuat CGP itu sudah direvisi berdasarkan masukan yang diberikan PP ya. Jadi sebelum PI 4 sebaiknya PP sudah menanyakan kepada CGP-nya terkait RPP mana yang mau dipakai untuk melakukan praktik pembelajaran dalam kelas ya. Lalu diminta RPP-nya ditawarkan apakah berkenan untuk di feedback ya, diberi masukan ya. Setelah itu setelah CGP memberikan kepada PP, maka PP melakukan revisi atau direvisi bareng-bareng ya berdasarkan masukan bersama ya, diskusi bersama. Setelah itu ya sudah CGP memperbaiki, mengimprove atau membuat lebih baik lagi, menyempurnakan ya. Lalu inilah RPP yang akan dipakai pada saat PI 4. Jadi pada saat PP datang ke lokasi sekolah CGP, sebaiknya RPP tersebut sudah final ya, sudah didiskusikan, sudah jadi ya. Jadi PP sudah tahu RPP-nya itu seperti apa ya, tinggal langsung dipraktekkan saja ya dengan melihat RPP yang sudah final dan sudah diberi masukan oleh PP, sudah didiskusikan bersama. Intinya semoga terhindarkan dari misalnya kita datang di PI 4 pada saat PI 4 lalu RPP-nya belum tahu yang mana ya, atau RPP-nya belum didiskusikan. Bahkan mungkin belum dibuat misalnya atau seperti apa, atau belum masih mentah dan lain-lain ya. Karena di sini perlu koordinasi, kolaborasi yang baik antara PP dan CGP. Mengapa? Supaya hasilnya maksimal dan optimal ya. Nah, yang kelima, PP menyiapkan lembar observasi praktek mengajar CGP. Ini ada di lampiran 5. Yang mana ini lampiran 5 ya. Jadi poin 4 dan 5 ini tolong diperhatikan benar-benar ya. Nah, kalau Bapak Ibu membuka LMS menu pengajar praktik PI 4 nanti ada ini ya, ada perangkat ya, perangkat yang diklik kemudian muncul 1 2 3 4 5 6 ya, 6 file ya. Ini contoh yang sudah diisi lampiran 5. Ini contoh yang sudah diisi ya. Kita klik kalau kita unduh ya.
Kemudian lampiran 5, instrumen observasi praktik mengajar calon guru penggerak. Ini ada file bentuk Excel-nya, kemudian file bentuk PDF-nya ya. Jadi lampiran 5 ada 3 jenis file. Yang Excel yang ini itu adalah file Excel untuk operasi hitung, karena nanti Bapak Ibu PP kan memasukkan angka ya, memasukkan angka, ada banyak angka di sana, skala Likert ya, 5432 seperti itu, 54321, sehingga kita perlu menjumlah dengan teliti, maka kita gunakan file Excel saja ya. Lalu yang di print, kalau Bu Eli mengeprint lampiran 5, ini kita print karena ini untuk panduan ya, kertas ya, di print out-nya yang kita bawa pada saat PI ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di mana lembar observasi? Jawabannya adalah ada di menu pengajar praktik di PI 4 ya. Nah, seperti ini ya, di PI 4. Ya, nih seperti ini ya. Ini dokumentasi kegiatan pendampingan individunya ya. Kemudian ada instrumennya di sana ya. Seperti itu, Bapak Ibu bisa menjelajah fitur PI 4-nya. Nah, sekarang kita membahas lampiran 5 itu seperti apa ya, isinya apa saja ya. Pada bagian awal, ini seperti ini, ada tulisan form observasi pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Ada kata pengantarnya, kemudian ada petunjuknya ya. Jadi ini perlu dibaca dulu sebelum melakukan PI ke-4. Berikutnya ya, ini informasi observasi. Nanti Bapak Ibu PP hebat ini di print kemudian diisi ya. Nama CGP-nya, nama sekolah CGP, kemudian kelas berapa, fase E atau F, F berapa ya. Jumlah murid dalam satu kelas itu, nama observer ini adalah nama CGP, nama PP ya, nama kita ya, nama pengajar praktik. Kemudian waktu observasi, waktu hadir ya, waktu hadir melakukan observasi, kemudian waktu dimulainya kelas ya. Lalu waktu dimulainya observasi dan waktu diakhirinya kelas dan waktu diakhirinya observasi. Nah, kalau kita telaah, observasi itu yang dilakukan oleh PP pada saat CGP melakukan praktik pembelajaran itu adalah sampai tahap akhir belajar ya, bagian penutup. Kan ada awal, kegiatan pembukaan ya, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup atau tahap akhir belajar itu adalah guru atau CGP-nya menarik kesimpulan bersama murid, melakukan refleksi dan umpan baliknya. Jadi sampai tahap ini ya, itu dilakukan waktu diakhirinya observasi, yaitu setelah sampai di tahap ini. Nah, sekarang kita melihat observasi apa saja yang dilakukan oleh PP. Di sini ada observasi 1 ya, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bersama dengan rubriknya ya, indikatornya. Nah, ini seperti ini. Lalu di sini ada skala Likert-nya ya, 1, 2, 3, 4, dan sudah ditulis rubriknya, misalnya guru tidak menunjukkan modifikasi lingkungan belajar, bla bla bla. Lalu guru melakukan modifikasi lingkungan belajar, dan seterusnya. Kalau 4 itu paling banyak, artinya banyak rubrik yang indikator yang sudah terpenuhi di sini ya. Guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Karena RBP yang didesain oleh guru ya, CGP itu harus terintegrasi oleh KSE-nya ya, seperti itu. Lalu di sini ada poin penggunaan komunikasi positif yang terbagi jadi 3 bagian ya. Bagian pertama interaktif, artinya ada timbal balik antara murid dan guru, adanya timbal balik juga antara murid dengan murid ya. Contohnya apa? Jadi tetap diamati ya bahwa CGP berinteraksi 2 arah ya. 2 arah, jadi tidak didominasi oleh guru saja. Lalu CGP mendorong interaksi antar murid pada saat pembelajaran, misalnya melalui tutor sebaya. Atau ya diskusi, tapi diskusinya dominan di muridnya, jangan malah di gurunya ya, seperti itu. Nah, ini rubriknya ada angka 1, 2, 3, 4, 4 itu paling banyak dan 1 itu kurang ya. Nanti
Bapak Ibu PP hebat, ini menulis skor di sini. Kalau teramatinya pada sebagian indikator itu sudah teramati di nomor 4, maka skornya 4 ya. Seperti itu. Lalu bagian empati ya, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid ya. Contoh perilakunya guru mendengar secara aktif ya, pada saat diskusi gitu ya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pendapat murid dan seterusnya. Ini rubriknya dan diisi skornya di sini ya. Nah, baik, sekarang yang 2C itu ada emosi positif. Emosi positif maksudnya guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan muridnya. Contoh perilaku guru yang bisa kita amati adalah tidak menggunakan kata bermuatan negatif yang merendahkan diri murid, menunjukkan ekspresi emosi positif seperti senyum, pandangan mata diarahkan pada murid, emosi senang, antusias, ramah, merespon tanggapan murid dengan tetap menghargai dan mengapresiasi pendapat murid ya. Nah, ini rubriknya lalu diisi skornya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada lagi pada poin penerapan disiplin ya. Guru berupaya menerapkan prinsip restitusi, menguatkan, mengajarkan murid bahwa kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk belajar. Restitusi juga menekankan refleksi diri murid tentang apa yang mereka lakukan ketika melakukan kesalahan. Ya, ini rubriknya. Ini sebaiknya dibaca dulu supaya di sana tidak makan waktu ya, karena kita harus mengamati, mengobservasi saat CGP melakukan pembelajaran, kita melihat suasana kelas, kita lihat perilaku CGP dan perilaku muridnya. Jadi untuk membaca rubrik ini di sana itu sudah tidak ada waktu lagi ya. Artinya rubrik ini sudah harus dibaca sebelum PI 4, dipahami ya. Jadi di sana tinggal kita petakan saja ya. Misalnya pada poin penerapan disiplin ya. Ini yang satu apa, dua apa, perbedaannya apa dengan 3 dan 4. Sehingga pada saat mencentang maksudnya mengisi ya kolom skor apakah 4, 3, 2, 1 itu bisa lebih cepat ya. Supaya kita tidak pecah perhatian dengan apa yang harusnya kita amati dari perilaku guru pada saat melaksanakan pembelajaran bersama murid. Nah, lalu pemberian motivasi ya, ini maksudnya guru mendorong murid untuk mau dan semangat belajar ya. Jadi ada angka 1 sampai 4 ini rubriknya ya. Yang 4 itu indikatornya sudah terpenuhi semua ya. Guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat murid. Berarti di sini ada diferensiasi apakah konten, proses atau produk ya. Dan seterusnya ya. Menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan kesenangan, semangat, dan minat murid ya selama sesi pembelajaran. Jadi ada dorongan gitu ya untuk biar murid-muridnya semangat ya. Nah, seperti itu dan diberi nilai skor berapa yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu PP amati dari perilaku CGP ya sebagai guru dalam kelas tersebut. Observasi kedua ini tentang memandu proses belajar mengajar yang efektif ya. Nah, diawali dari pembukaan proses belajar ya, guru menyampaikan TP-nya, menghubungkan materi pembelajaran, menyampaikan relevansi tujuan mapel dengan kehidupan sehari-hari, kontekstualisasinya seperti apa. Kemudian guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran, menjelaskan skenario-nya ya. Ini rubriknya, silakan dibaca. Nah, lalu di sini pada poin muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran ya. Apa itu? Misalnya kalau satu, aktivitas pembelajaran yang diberikan hanya bermuatan akademik. Jadi seperti mengajar saja ya, mengajar materi saja ya, tidak ada penguatan sosio-emosional ya. Dan seterusnya 2, 3, 4 silakan dibaca dulu sebelum PI 4 ya. Lalu diberi skor apakah 4, 3, 2 atau 1. Nah, untuk catatan ini adalah hal-hal unik khusus yang memang perlu dicatat dari perilaku CGP tersebut ya. Nah, ini sebagai apa? Mengkonfirmasi dari skor yang kita tulis atau bahkan membuat sebuah keputusan yang lebih tepat terhadap skor yang akan ditulis oleh PP. Pendekatan dalam mendampingi murid ya, maksudnya adalah guru memberikan scaffolding untuk membantu murid yang mengalami kesulitan. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan
Lalu perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut sehingga pada akhirnya murid dapat menunjukkan kemandirian yang telah besar dalam proses pembelajaran. Jadi ini menuntun ya pelan-pelan. Pertama dituntun secara penuh, kemudian lalu dituntun sedikit demi sedikit dilepas sampai mandiri ya. Ini teramati tidak di dalam proses pembelajaran itu. Artinya pada saat guru mengajar, menjumpai murid yang sulit, nah lalu di dituntun ya memberikan perhatian kepada murid yang sulit tadi. Ya. Dan ini rubriknya 1, 2, 3, dan 4. Silakan dibaca ya. Mau diberi skor berapa dan catatan pentingnya apa. Penggunaan strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran itu misalnya skor 1, guru hanya menggunakan satu strategi pembelajaran di sepanjang satu sesi ya. Kemudian guru menggunakan beberapa strategi pembelajaran dan berusaha mendorong siswa untuk terlibat secara aktif terus sampai 4 ya. Misalnya guru lancar memodifikasi strategi, materi, dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa untuk belajar dan memenuhi kebutuhan dan seterusnya ya, diberi skor dan catatan. Penutupan proses belajar yaitu guru mengajak murid mengambil rangkuman, kesimpulan, lalu merefleksi pembelajaran, mengapresiasi kemajuan yang dicapai murid ya. Dan diberi skor berapa, silakan dicermati di sini. Nah, kemudian di total skor observasinya ya, mulai dari awal, yang dari awal tadi nilainya berapa, dan seterusnya, lalu dijumlah ya, seperti itu. Nah, ini observasi 3 ya. Observasi 3 pada poin pemberian umpan balik. Nah, pada pemberian umpan balik silakan dibaca pada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, lalu ditulis skornya di sini dan catatannya di sini ya. Lalu ada assessment. Assessment ini ada 4 jenis ya. Assessment of learning ya. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Assessment for learning. Ini penilaian selama proses berlangsungnya pembelajaran. Assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif. Differentiated assessment ya, menetapkan bentuk assessment dan seterusnya. Ya, ini jenis-jenis assessment ini muncul tidak pada saat CGP sedang melaksanakan praktik pembelajaran ya. Seperti itu 1, 2, 3, 4 ya. Skornya silakan ditulis, kemudian total skornya ditulis di sini, jumlahkan di bawah ya. Seperti itu. Jadi pada observasi 3 ini umpan balik muncul tidak, kemudian asesmen muncul tidak ya. Asesmen yang mana? Nah, lalu dari awal tadi sampai terakhir Bapak Ibu PP menginput ya ke kolom ini ya. Total skor observasi 1 yang A tadi berapa, B berapa, observasi 2 berapa, 3 berapa, kemudian dijumlah dibagi 52 karena ada 52 pertanyaan ya, 50 maksudnya ada 52 poin total ya. Poin total yang kalau secara penuh diberikan nilai 4 kali berapa itu ya. Nah, jadi totalnya intinya 52 ya. Jumlah skor yang diperoleh CGP dibagi 52 dikali 100. Nah, lalu total nilai akhir inilah yang Bapak Ibu PP input ke fitur pengajar praktik PI 4 di LMS ya. Sekali lagi Bu Eli menunjukkan inilah total skor tadi yang akan diinput ke sini ya. Nah, ke sini ya. Ke PI 4, kemudian dimasukkan nilai akhir di sini ya. Kemudian klik simpan ya. Seperti itu. Jadi lampiran 5 ini adalah lampiran pada saat observasi dalam kelas. Baik, kita masuk ke bagian inti pendampingan ini 135 menit ya. Jadi inti pendampingan itu ya tentang observasi pembelajaran dilakukan di kelas CGP ya. Secara luring ya, tidak daring karena kan kita sudah tidak zaman COVID lagi ya. Lalu ini dilakukan minimal 2 jam pelajaran sesuai dengan jenjang. Kalau SD ya 30, SMP
40 ya, SD 35, 30 gitu ya. SMP 40 dan SMA itu adalah 45 menit kali 2 ya. Nah, sebelum masuk ke kelas, sebelum melakukan observasi, ini sebenarnya eh, PP bersama CGP itu melakukan pra-observasi. Nah, ini lembarnya ada di lampiran 4 ya. Nah, pra-observasi dilakukan selama 15 menit. Jadi, Bapak Ibu PP perlu datang lebih awal, kira-kira ya 30 sampai 1 jam atau 45 menit sebelum masuk ke kelas, sebelum melakukan observasi, Bapak Ibu PP hadir dulu ya. Hadir dulu lebih awal karena akan melaksanakan pra-observasi. Apa yang dilakukan pada saat pra-observasi ya? Ini percakapan antara CGP dan supervisor. Supervisor itu PP ya, sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri ya. Nah, lampiran 4-nya tentang seperti apa ya? Itu juga diunduh di bagian ini ya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu PP hebat, lampiran 4 ini diunduh. Lampiran 4 adalah lampiran catatan percakapan pra-observasi sebelum masuk ke kelas, sebelum observasi ya. Apa yang dibicarakan? PP menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Ya, CGP menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP-nya dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. PP dan CGP menyepakati sasaran observasinya apa nih sekarang ya. Waktu misalnya pada konten diferensiasinya dan asesmennya ya tentu disesuaikan dengan pertanyaan dan rubrik yang memuat indikator-indikator yang akan diobservasi ya itu mestinya perlu tahu ya CGP-nya ya. Kemudian waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca nanti ada pasca observasi. Jadi disampaikan juga ya. Supervisor atau PP menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Jadi disampaikan bahwa diobservasi, kemudian dicatat-catat, dinilai. Jadi itu memberikan apa CGP-nya melakukannya dengan lebih semangat ya. Wah, ini dinilai, berarti saya harus memberikan yang terbaik ya seperti itu. Nah, percakapan pra-observasi baiknya berlangsung dengan suasana santai dan kekeluargaan dengan semangat positif. Hasil percakapan pra-observasi dicatat pada lampiran 4. Nah, seperti apa sih lampiran 4 setelah Bapak Ibu PP mengunduh? Bentuknya seperti ini ya. Ini ada lembar catatan percakapan pra-observasi kelas, hari tanggal, nama guru, mapel apa, sekolah, kelas, waktu percakapan, tujuan pembelajarannya apa, ini tentunya dari RPP. Jadi makanya kalau PP itu sudah tahu RPP-nya seperti apa, karena sudah didiskusikan bersama, kemudian sudah sudah di feedback oleh PP ya, maka TP-nya tinggal ditulis sini kan enak ya. Jadi lancar ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa ya. Lalu strategi yang dipersiapkan apa, misalnya di dalam melaksanakan pembelajaran pada saat itu menggunakan model pembelajaran problem based learning dan seterusnya. Lalu catatannya apa? Kemudian disepakati bersama ya, supervisor itu PP, kemudian guru ini CGP-nya ya. Jadi ini lembar ini di print ya dalam bentuk print out ya. Di print jadi dalam bentuk print out dibawa ya dibawa kalau misalnya Bapak Ibu mau mengetik duluan ya tentu yang diketik ya tujuan pembelajarannya ya karena ini kan yang sudah disepakati berdasarkan RPP tadi juga boleh ya tulis tangan juga oke ya seperti itu jadi ini hanya satu lembar ya lembar pra observasinya. Baik, kita menuju ke bagian 3 itu adalah observasi. Nah, ini sebenarnya sudah diulas ya pada saat Bu Eli tadi menjelaskan lampiran 5 ya. Ya, observasi pembelajaran itu 90 menit atau 2 JP ya, 90 menit ini untuk jenjang SMA, SMK ya. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya bisa dibaca ya saat observasi PP tidak boleh mengganggu proses pembelajaran atau ikut membantu CGP dalam pembelajaran.
PP hanya melakukan pengamatan ya, mengobservasi ya, dan seterusnya apakah CGP-nya sudah menerapkan budaya positif pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya ya. PP boleh melihat secara dekat aktivitas pembelajaran murid di saat murid mengerjakan tugas, tapi tidak dibolehkan membantu murid dalam menyelesaikan masalah belajarnya, hanya boleh mengamati ya. Usahakan saat proses observasi pembelajaran tidak terlalu sering keluar masuk kelas karena hal ini dapat mendistraksi konsentrasi murid ya. Lalu pastikan HP silent ya, bergetar untuk mengambil gambar, video ya, tapi silent ya. Lalu pencatatan aktivitas pembelajaran dilakukan pada lembar observasi praktik mengajar yaitu lampiran 5. Jadi pada saat di kelas observasi itu lampiran 5 itu sudah harus di print dan sudah siap dan sudah dibaca lebih awal, yaitu pertanyaannya, poin yang diamatinya, dan rubrik yang membuat indikator-indikatornya. Nah, setelah selesai 90 menit ya. Nah, ini namanya adalah dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi ya. Pada saat pasca observasi, nah di sini PP mengunduh dan mengeprint lampiran 6 dan lampiran 7 ya. Pasca observasi itu berarti sudah keluar kelas ya. Jadi keluar kelas setelah selesai, PP dan CGP mengambil tempat yang enak ya, yang untuk berdiskusi dengan tenang, itu membicarakan hasil dari observasi tadi ya, menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi kepada CGP ya, melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan PP menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan ya. Catat hasil umpan balik pada lampiran 6 ya. Jadi lampiran 6 ini berisi hasil umpan balik ya. Kemudian percakapan perencanaan area pengembangan ya, misalnya perbaikannya itu pada CGP belum melakukan asesmen as learning atau for learning ya, seperti itu. Berarti perbaikannya di sana. Oleh karena itu, perencanaan area pengembangannya adalah bagaimana menyusun atau mengembangkan dari instrumen asesmennya dan kapan sebaiknya dilakukan asesmen ya. Jadi perilaku dari CGP saat melakukan asesmen selama proses pembelajaran itu harus muncul dan mungkin selama diamati itu belum terlalu muncul ya, masih belum tegas munculnya. Nah, ini yang harus dikembangkan, area pengembangannya di sana ya. Lalu pada kesempatan yang lain ya, tentu diharapkan CGP bisa melakukan asesmen tadi ya pada setiap proses pembelajarannya. Asesmen dan proses pembelajaran itu terintegrasi satu sama lain ya, sehingga tidak bisa terpisah. Artinya pada saat melakukan proses pembelajaran tentu ada asesmen di sana. Ya, contohnya seperti itu ya, yang Bu Eli kasih contoh ya tadi ya. Lalu rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri dicatat pada lampiran 7. Jadi lampiran 6 itu adalah hasil umpan baliknya ya, apa yang perlu diperbaiki, refleksinya ya. Dan lampiran 7 itu rencana area pengembangan, rencana tindak lanjut sebagai perbaikan dari umpan balik yang diberikan di lampiran 6 ya. Kita lihat seperti apa lampiran 6 di sini, seperti itu, hanya satu lembar juga ya, ini diunduh dari fitur PI4. Ada catatan refleksi guru, kemudian topik, percakapan dan catatan ya. Jadi ya, lalu rencana tindak lanjutnya seperti apa ya di sini. Nah, pasca observasi. Jadi ini dua-dua nih pasca observasi. Yang satu lampiran 6, yang satu lampiran 7. Nah, lampiran 7 itu aktivitas pengembangannya apa? Tujuan yang hendak dicapai. Ukuran keberhasilannya apa? Pendukungnya apa? Waktunya apa? Ya, misalnya aktivitas pengembangannya adalah tadi ya, mengembangkan instrumen asesmen ya. Tujuan yang hendak dicapai apa ya? Karena dengan asesmen itu akan memberikan feedback, perbaikan proses belajar, asesmen formatif ya. Lalu ukuran keberhasilannya apa ya? Misalnya dengan adanya asesmen itu maka CGP dapat
melihat sebuah pemetaan ya, dapat memetakan dari kemampuan, minat, profil belajar murid. Jadi di sana kan akan menuju kepada diferensiasi proses pembelajaran berikutnya yang lebih tepat ya. Pendukungnya apa ya, dan seterusnya ya. Seperti itu, ini untuk lampiran 7. Jadi 6 dan 7 adalah instrumen pasca observasi yang Bapak Ibu PP juga harus print ya. Cukup banyak ya. Tadi ada lampiran 4, lampiran 4 itu pra-observasi, 5 itu observasi, 6, 7 adalah pasca observasi. Semua harus di-print dan dikalikan sejumlah CGP-nya ya. Nah, sekarang di bagian akhir pendampingan itu 15 menit ya. Di sini ya, seperti biasa bagian refleksi ya. Melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa yang sudah baik, yang perlu Bapak Ibu CGP perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi ya. Bagian mana sih mungkin diferensiasi kontennya belum ada ya, padahal itu penting misalnya ya, padahal itu perlu. Lalu sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya? Hal-hal apa saja yang sudah diperbaiki untuk kedepannya ya? Nah, jika ada hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Fasil, maka perlu dicatat pada jurnal komunikasi di LMS. Jurnal komunikasi itu ada bulan ke-1, bulan kedua, 3, dan seterusnya itu perlu ditulis bagian-bagian ya, misalnya kemajuan CGP-nya, kemajuan pesatnya, atau bahkan pada bagian bagaimana CGP perlu disupport dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, lalu di akhir dari pendampingan PI 4 ini PP perlu mengingatkan CGP untuk persiapan PI 5 selanjutnya ya. Selanjutnya ya. Mengingatkan CGP untuk menyiapkan diri pendampingan PI 5 ya. Apa yang perlu disiapkan oleh CGP ya? Nah, kelengkapan bahan yang harus disiapkan CGP untuk PI 5 adalah mengajak 1 orang rekan sejawat. Jadi dari jauh hari itu CGP harus punya target ya. Saya akan mengajak 1 orang teman sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5 ya. Tentu rekan sejawat yang mungkin sedang mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran itu akan tepat sekali ya. Atau sedang butuh dibimbing ya untuk lebih berkembang. Lalu setelah mendapatkan 1 orang rekan sejawat untuk di-coaching pada PI 5, maka lakukan penetapan jadwal observasi pembelajaran ya. Jadi maksudnya pada PI 5 nanti CGP akan mengcoaching rekan sejawat dan diobservasi oleh PP ya. Jadi kita datang lagi ya, PP itu hadir lagi di sana, tapi tidak masuk kelas ya. Kita melihat di tempat yang mereka sudah tentukan, CGP dan rekan sejawat untuk melakukan coaching. Nah ini minimal 2 JP juga ya. Nah ini kali lagi PP melakukan observasi kepada CGP dan rekan sejawatnya yang mereka yang sedang melakukan coaching selama minimal 2 JP ya. Nah, di sini CGP itu akan membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP. Jadi coachingnya itu terkait dengan konten proses pembelajaran ya. Jadi dikaitkan dengan menyusun RPP ya, yang baik itu seperti apa, yang mengandung diferensiasi proses pembelajaran, kemudian terintegrasi KSE dan budaya positif ya. Lalu PP melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun oleh rekan sejawat tadi. Jadi melakukan seperti yang PP-nya lakukan seperti itu ya. Jadi hasil koreksi dari CGP dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Jadi kegiatan ini, aktivitas ini pada PI 5 ya, itu seperti yang dilakukan PP oleh CGP sebelum PI 4 ya. Nah, itu dilakukan oleh CGP pada PI 5. Nah, seperti itu ya. Artinya PP sudah memberi contoh dulu. Makanya PP-nya memberikan contoh bagaimana melakukan koreksi atau memberi feedback pada perbaikan RPP yang untuk PI 4-nya ya. Nah, di sini ya, ini boleh tulis lagi ya, CGP mengcoach rekan sejawat, lalu diobservasi PP selama 2 JP ya. Nah, CGP membimbing dan memberi koreksi RPP rekan sejawat ya. Aktivitas coaching untuk supervisi akademik ya.
Nah, ini diingatkan juga untuk melakukan aktivitas ini CGP harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 23. Tentu CGP sudah belajar ya, sekarang saja sudah belajar modul 2.3 ya, sudah sampai di demonstrasi kontekstual ya. Nah, tapi ini 2-3-nya itu pada bagian aksi nyata ya. Jadi dibuka pada bagian aksi nyata modul 23 di LMS pembelajaran daringnya, pastikan CGP melakukan proses pra-observasi hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP saat PI 5. CGP menggunakan instrumen observasi di modul 2.3. Jadi diunduh ya. Di modul 2.3 bagian aksi nyata di sana ada instrumen pra-observasi itu diunduh. Nah, hasil catatan proses ini diserahkan kepada PP saat PI 5. Jadi nanti kita tagih itu ya. Lembar pra-observasi yang diunduh CGP di modul 23 aksi nyata. Lalu kedua, proses observasi pembelajaran. Hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP saat pendampingan individu 5 ya. CGP menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang juga diunduh di modul 2.3 bagian aksi nyata ya. Nah, jadi setiap aktivitas CGP saat melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui WhatsApp atau tatap muka virtual ya. Jadi PP boleh memantau, menanyakan, baik melewati WhatsApp, mau ditanya langsung atau lewat email dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran saat PI 5 ya, maka CGP harus apa ya? Persiapan jauh hari. Sekali lagi CGP mengajak satu orang sejawat untuk dibimbing, di coaching. Coaching tentang apa? Ya itu tadi ya, menyusun RPP ya, dan melakukan koreksi terhadap RPP tadi ya. Nah, seperti itu. Karena nanti pada PI 5 maka pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 JP pelajarannya itu adalah pada saat PP observasi si CGP ya, Bapak Ibu CGP yang sedang mengcoaching teman rekan sejawatnya ya. Dan di sini tetap ya menggunakan lembar observasi, kemudian lembar observasi, dan itu akan diberikan diserahkan kepada PP saat PI ke-5 ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya. Artinya tagihan PP terhadap CGP saat PI 5 ya. Itu adalah instrumen catatan proses pra-observasi modul 23 aksi nyata dan instrumen catatan proses observasi modul 23 aksi nyata ya. Nah, ini Bu Eli memberikan info update ya, perubahan jadwal PI 5 itu menjadi tanggal 18 sampai 22 November 2024. Ini maju mundur 1 minggu ya, mundur 1 minggu ya. Jadi ini tolong dicatat baik-baik supaya tidak lupa ya, karena dari jadwal yang awal itu tidak tanggal ini ya, tetapi kemarin ada surat edaran revisi ralat bahwa PI 5 itu di 18 sampai 22 November 2024. Mundur 1 minggu dari jadwal yang sudah tertera awal ya. Seperti itu ya Bapak Ibu PP hebat ya. Nah, ini adalah modul 23 aksi nyata 2.3 ya. Di sini tampilannya seperti ini. Ini Bapak Ibu klik dari semua modul ini ya. Kemudian pilih yang ini 23K aksi nyata ya. Di sini nanti kalau di scroll ke bawah, terus nanti ada tulisan ini ya. Ini ada tulisan ini dan seterusnya. Ini tentang coaching ya. Unduh format dokumen ini. Klik di sini. Ini kalau diklik ya. Maka nah ini CGP unduh di bagian LMS belajar daring 2.3K aksi nyata modul 23. Mana yang harus diunduh? Yang diminta saja ya. Yaitu lembar pra observasinya
dan lembar observasinya ya. Nah, ini praobservasinya seperti itu. Ini terhadap RPP ya. Kemudian ini lembar observasinya seperti itu ya. Ini siapa yang mengunduh? Ini adalah CGP. CGP-nya sudah mengunduh kemudian mengeprint ya, karena CGP melakukan cakapan praobservasi dengan rekan sejawat ya, dan juga CGP juga melakukan observasi dengan rekan sejawatnya pada saat apa tadi coaching ya, seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu PP hebat, kiranya bisa dipahami tentang bagian fokus pendampingan pada PI 4 ya. Sudah mulai dari tadi ya, sudah jauh sekali nih ya. Nah, mulai dari ini, dari awal tadi, kemudian ini temanya, fokus pendampingannya. Jadi intinya benang merahnya adalah CGP bersama PP melakukan bersama-sama masuk ke dalam kelas, PP melakukan observasi praktik pembelajaran yang dilakukan oleh CGP di kelasnya menggunakan RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE dan budaya positif yang sudah disepakati bersama. Dan di dalam kelas itu pada saat observasi, PP melakukan penilaian ya. Penilaiannya akan dimasukkan proses observasinya, instrumen itu dijadikan satu dengan dokumentasi kegiatan PI 4-nya dan penilaiannya diinput ke dalam kolom ini ya. Ke dalam kolom ini yaitu jumlah dari nilai akhir atau jumlah dari skor totalnya, skor akhirnya ya. Nah, ini bagian awalnya, bagian intinya terdiri dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Ya, pra-observasi menggunakan lampiran 4, observasi menggunakan lampiran 5, dan pasca observasi menggunakan lampiran 6 dan 7 yang semuanya harus dibaca dulu, kemudian diunduh dan di print sejumlah CGP-nya ya. Nah, lalu di bagian akhir dari pendampingan, nah, di sini perlu diingatkan tentang CGP yang belum mempersiapkan PI 5 ya, yaitu dengan mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching ya pada saat PI 5, coaching tentang RPP juga ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu PP hebat, semangat selalu melaksanakan tugas, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan amanah dan tugas ini. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber pada kegiatan daring penyegaran PPA 11 Provinsi Jambi, Ibu Yeti Fatri Dewi, yang pernah membimbing kami memberikan pencerahan, penguatan pada saat melakukan kegiatan daring penyegaran ini ya pada tanggal 14 sampai 19 Agustus 2024 ya. Terima kasih Bu Yeti. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu PP hebat. Tuhan memberkati. Amin.